Apa yang dapat dibayangkan dan dipercayai oleh pikiran manusia, itu dapat dicapai. Namun bagaimana jika itu benar-benar terjadi? Bagaimana jika segala sesuatu yang memisahkan Anda dari kehidupan yang selalu Anda inginkan hanyalah satu keputusan? Bagaimana jika saya memberitahu Anda bahwa Anda hanya tinggal 24 jam lagi untuk sepenuhnya mengubah jalan cerita hidup Anda, tetapi Anda belum menyadarinya? Sudah berapa kali Anda mengatakan pada diri sendiri, suatu hari nanti saya akan memulai. Suatu hari nanti saya akan mulai menjaga kesehatan saya. Suatu hari nanti saya akan memulai proyek itu. Suatu hari nanti saya akan mengubah hidup saya. Tapi, suatu hari nanti itu adalah pencuri impian terbesar yang pernah ada. Kedengarannya tidak berbahaya, bahkan bijaksana, tetapi itu adalah penyamaran sempurna rasa takut. Dan rasa takut mengenakan banyak topeng, menyamar sebagai kehati-hatian, sebagai perfeksionisme, sebagai menunggu saat yang tepat. Kenyataannya, saat yang tepat itu tidak pernah tiba. Menunggu saat yang sempurna sama seperti menunggu kereta yang tidak akan pernah muncul di stasiun. Napoleon Hill sering berkata bahwa bukan kurangnya bakat yang menghalangi orang untuk berkembang, melainkan kurangnya keputusan. Karena memutuskan adalah titik balik antara siapa diri Anda dan siapa diri Anda nantinya. Dan ia menemukan ini bukan dengan membaca buku, melainkan dengan mengalaminya secara langsung. Hill lahir di sebuah kabin satu ruangan di pegunungan Virginia, tumbuh dikelilingi kemiskinan, dan kehilangan ibunya ketika ia berusia 9 tahun. Ia tidak memiliki hak istimewa, koneksi, atau pendidikan formal yang akan membuka pintu. Namun ia memiliki sesuatu yang hampir tidak dimiliki orang lain, kemauan untuk mengambil langkah pertama, bahkan tanpa jaminan keberhasilan. Saat masih muda, ia bekerja menulis artikel pendek dengan bayaran beberapa sen ketika ia memutuskan untuk melakukan sesuatu yang tidak terpikirkan. Ia meminta wawancara dengan orang terkaya di Amerika Serikat, Andrew Carnegie. Pikirkanlah, seorang anak laki-laki miskin, tanpa kredensial, mengetuk pintu orang paling berkuasa di era itu. Peluangnya untuk diterima sangat kecil. Namun Hill tidak menunggu sampai ia siap. Ia hanya memutuskan, dan keputusan itulah yang mengubah jalan hidupnya dan jutaan orang lainnya. Carnegie terkesan dengan keberanian pemuda itu dan menantangnya untuk menghabiskan 20 tahun mewawancarai orang-orang paling sukses di dunia untuk mengungkap rahasia di balik pencapaian mereka. Tanpa gaji, tanpa janji, tanpa jaminan apapun, hanya keyakinan, tujuan, dan sebuah keputusan. Hill menerimanya, dan dari pilihan itu lahirlah filosofi yang akan menjadikannya bapak pengembangan diri. Seandainya ia menunggu saat yang tepat, mungkin dunia tidak akan pernah mendengar tentang Think and Grow Rich. Sekarang, lihatlah hidup Anda sendiri. Sudah berapa kali Anda meyakinkan diri sendiri bahwa Anda belum siap? Sudah berapa kali rasa takut yang menyamar sebagai logika menghalangi Anda untuk mencoba? Pernahkah Anda berhenti untuk mempertimbangkan bahwa mungkin perbedaan antara apa yang Anda jalani hari ini dan kehidupan yang Anda dambakan hanyalah sebuah momen keberanian? Satu langkah, hanya satu langkah. Studi dari University of Scranton menunjukkan bahwa 92% orang gagal mempertahankan resolusi tahun baru mereka. Dan alasannya sederhana, mereka menunggu untuk merasa siap, tapi tindakan mendahului motivasi. Ketika Anda bertindak, bahkan dengan rasa takut, otak Anda mulai melepaskan dopamin, neurotransmitter kemajuan. Gerakan menciptakan energi, dan energi menciptakan kejelasan. Itulah mengapa begitu banyak orang menghabiskan hidup mereka menunggu tanda, padahal tanda yang sebenarnya adalah ketidaknyamanan. Ketidaknyamanan adalah panggilan untuk bertumbuh, dan kelumpuhan adalah gejala dari mereka yang mengabaikan panggilan itu. Pernahkah Anda menyadari bagaimana jauh di lubuk hati rasa takut itu bukanlah kegagalan melainkan penilaian? Tentang apa yang akan dipikirkan orang lain jika Anda mencoba dan tidak berhasil? Hill pernah berkata bahwa kebanyakan orang lebih memilih keamanan kegagalan yang diketahui daripada ketidakpastian kemungkinan keberhasilan. Dan disitulah tepatnya Anda perlu memutus pola tersebut. Keputusan untuk bertindak tidak akan pernah terasa nyaman.
Namun justru ketidaknyamananlah yang menciptakan ruang untuk perubahan. Tetap diam terasa aman, tetapi itulah yang membuat Anda terjebak di tempat yang sama. Tindakan terasa berisiko, tetapi itulah yang menggerakkan Anda. Anda tidak perlu melihat seluruh jalan. Anda hanya perlu melihat langkah selanjutnya. Pikirkan Hill sendiri saat menghadapi Carnegie. Ia tidak tahu kemana percakapan itu akan membawanya. Tapi ia tahu ia tidak bisa membiarkan rasa takut memutuskan untuknya. Hal yang sama berlaku untuk Anda. Rasa takut akan ada. Keraguan juga akan ada. Tetapi Anda bisa memilih siapa yang memegang kendali, keberanian atau keraguan. Surat kabar, statistik, dan kisah hidup menunjukkan bahwa orang-orang yang mencapai hal-hal luar biasa memiliki satu kesamaan. Mereka memutuskan untuk memulai bahkan ketika tidak ada yang percaya pada mereka. Steve Jobs dipecat dari perusahaannya sendiri sebelum ia merevolusi dunia dengan iPhone. Oprah Winfrey ditolak sebagai presenter sebelum menjadi salah satu wanita paling berpengaruh di planet ini. Tak satu pun dari mereka menunggu untuk siap. Mereka hanya memulai, dan inilah yang Hill sebut kekuatan keputusan. Ia mengatakan bahwa alam semesta berkonspirasi mendukung mereka yang memutuskan dengan jelas dan bertindak dengan keyakinan. Tapi keyakinan ini bukan mistis, itu adalah kepercayaan diri. Kepastian bahwa setiap langkah sekecil apapun kelihatannya memiliki nilai. Jadi, inilah sebuah tantangan. Pilih satu hal yang selama ini Anda tunda selama berminggu-minggu, berbulan-bulan, atau bahkan bertahun-tahun. Hanya satu. Dan dalam 24 jam ke depan, ambillah langkah nyata menuju hal itu. Tulis pesan, jadwalkan pertemuan, mulai draft pertama, atau cukup lakukan langkah pertama. Itu tidak harus sempurna. Itu hanya perlu ada. Karena dunia tidak berubah ketika Anda berpikir. Dunia berubah ketika Anda bertindak. Pernahkah Anda terbangun merasa hidup, tetapi tidak benar-benar menjalani hidup? Kegelisahan senyap yang muncul ketika segalanya tampak pada tempatnya. Namun di dalam diri Anda ada kekosongan, seolah ada sesuatu yang hilang yang tak bisa Anda jelaskan. Ini bukan kekurangan energi, bukan kemalasan, dan tentu saja bukan kurangnya keberuntungan. Ini adalah kurangnya arah. Ketika Anda tidak tahu kemana Anda pergi, setiap jalan terasa berat. Dan itulah yang persis disadari Napoleon Hill selama lebih dari 20 tahun mewawancarai orang-orang paling sukses di dunia. Ia menemukan garis tak terlihat yang memisahkan mereka, yang membangun kehidupan yang mereka dambakan, dari mereka yang hanya bereaksi terhadap kehidupan yang mereka miliki. Garis itu disebut tujuan. Hill mengamati sesuatu yang mencolok. Semua pemimpin, pengusaha, dan visioner hebat yang ia pelajari memiliki tujuan yang jelas, terdefinisi, dan tertulis. Mereka tidak bangun untuk melihat apa yang akan dibawa hari ini. Mereka bangun untuk memenuhi sebuah misi. Kejelasan tujuan mereka begitu intens sehingga mengubah hari-hari biasa menjadi bahan bakar untuk sesuatu yang lebih besar. Hill menyatakan bahwa apa yang dapat dibayangkan dan dipercayai oleh pikiran manusia itu dapat dicapai, tetapi ia menambahkan bahwa pikiran membutuhkan arah yang jelas untuk membayangkan sesuatu yang berarti. Tanpa tujuan, pikiran tercerai-berai, dan apa yang tercerai-berai akan hilang. Itulah mengapa begitu banyak orang merasa lelah bahkan tanpa banyak beraktivitas. Kelelahan mental berasal dari kurangnya makna, dan makna datang dari kejelasan. Sebuah studi yang diterbitkan dalam Journal of Positive Psychology mengungkapkan bahwa orang yang hidup dengan tujuan yang terdefinisi memiliki tingkat kesejahteraan psikologis yang lebih tinggi, hidup lebih lama, dan memiliki stabilitas emosional yang lebih besar. Mereka memang mengalami frustrasi, tetapi mereka mengubah frustrasi itu menjadi energi untuk memulai kembali. Seolah-olah mereka memiliki kompas internal yang selalu menunjuk ke utara. Bahkan ketika segala sesuatu di sekitar mereka berada dalam badai, Hill mengalami hal ini secara mendalam. Setelah Andrew Carnegie memberinya tantangan untuk menciptakan filosofi keberhasilan, ia menghabiskan waktu bertahun-tahun tanpa sumber daya, tanpa gaji, menghadapi keraguan, penolakan, dan kritik. Orang biasa manapun pasti sudah menyerah, tapi Hill tidak didorong oleh uang, ketenaran, atau pengakuan.
Ia memiliki tujuan yang lebih besar untuk menguraikan prinsip-prinsip yang akan membebaskan orang dari pola pikir kelangkaan. Inilah yang membuatnya terus maju, bahkan di hari-hari ketika tidak ada apa-apa selain ketidakpastian dan kesendirian. Hill mengajarkan latihan yang sederhana namun transformatif. Tuliskan secara spesifik apa yang Anda inginkan, batas waktu yang Anda tetapkan untuk mencapainya, sumber daya yang akan Anda gunakan, dan apa yang bersedia Anda berikan sebagai imbalan. Karena tujuan tanpa pengorbanan hanyalah sebuah keinginan, tujuan sejati menuntut komitmen. Itu memaksa Anda untuk memilih apa yang layak dipertahankan dan apa yang perlu ditinggalkan. Dan mungkin itulah mengapa begitu banyak orang menghindar dari kejelasan, karena kejelasan datang dengan harga. Ketika Anda mendefinisikan apa yang Anda inginkan, Anda secara otomatis menemukan apa yang perlu Anda lepaskan. Tetapi biaya kebingungan jauh lebih besar. Orang tanpa tujuan hidup secara reaktif, bergantung pada suasana hati hari itu, pada apa yang orang lain pikirkan, pada apa yang ditawarkan keadaan. Mereka hidup seperti daun diembus angin, pergi kemanapun embusan terkuat membawa mereka, dan jarang tiba di tempat yang mereka tuju. Hill berkata bahwa keraguan-raguan adalah pembunuh ambisi yang sunyi. Dan ia benar, kejelasan tidak berarti memiliki semua jawaban, tetapi memiliki titik awal yang kokoh. Itu tidak menghilangkan hambatan, tetapi memberikan Anda kekuatan untuk menghadapinya. Itu mengubah setiap hari menjadi sebuah langkah, dan setiap langkah menjadi kemajuan. Dan Anda tidak memerlukan tujuan besar di mata dunia. Itu hanya perlu sangat benar bagi Anda. Itu bisa berupa membangun keluarga yang lebih baik, menciptakan sesuatu yang mengubah komunitas Anda, atau sekadar membuktikan kepada diri sendiri bahwa Anda mampu lebih. Hill menceritakan bahwa suatu kali, selama bertahun-tahun ia menulis karyanya, ia melewati periode kegelapan emosional yang absolut. Ia tidak melihat hasil, tidak memiliki dukungan, dan mulai meragukan tujuannya sendiri. Tetapi sesuatu di dalam dirinya mendorongnya untuk terus menulis, bahkan ketika tidak ada yang membaca. Dan justru kegigihan yang sunyi ini, yang dipandu oleh tujuan, yang membawanya menyelesaikan Think and Grow Rich, sebuah buku yang kemudian akan menjadi salah satu yang paling berpengaruh dalam sejarah. Ketika Anda mengetahui mengapa, bagaimana akan selalu muncul. Ini adalah salah satu hukum kemajuan manusia yang tidak tertulis. Tujuan menciptakan arah, arah menciptakan fokus, dan fokus menciptakan hasil. Dan semakin jelas tujuannya, semakin sunyi rasa takut itu. Karena rasa takut hanya berkembang dalam keraguan. Memiliki tujuan bukan berarti memiliki rencana yang tidak bisa salah. Itu berarti memiliki alasan yang membuat Anda bangkit, bahkan ketika segala sesuatu tampaknya berjalan salah. Itulah yang membedakan mereka yang sekadar bertahan hidup dari mereka yang terus berkembang. Dan saat Anda menemukan mengapa Anda, segala sesuatu di sekitar Anda mulai selaras. Keputusan Anda, hubungan Anda, cara Anda menghabiskan waktu dan energi. Tiba-tiba kekacauan berubah menjadi sebuah keteraturan. Jangan lagi buang-buang waktu sehari pun untuk berusaha membuat segalanya berjalan. Putuskan apa yang ingin Anda bangun, mengapa Anda ingin membangunnya, dan apa yang bersedia Anda lakukan untuk itu. Sebab ketika arah sudah jelas, bahkan angin sakal pun akan membantu Anda berlayar. Dan pada saat itulah hidup berhenti menjadi rangkaian hari-hari biasa, melainkan berubah menjadi sebuah perjalanan yang penuh tujuan. Berapa kali Anda bertanya-tanya, mengapa hidup seolah menguji Anda tepat ketika Anda memutuskan untuk berubah? Seolah-olah saat Anda mengumpulkan keberanian untuk melangkah maju, dunia memutuskan untuk menguji segalanya. Segala sesuatu runtuh, rasa takut meningkat, pintu-pintu tertutup. Dan saat itulah sebagian besar orang berhenti. Mereka salah mengira kesulitan sebagai pertanda bahwa mereka berada di jalan yang salah, padahal justru sebaliknya. Ujian muncul bukan untuk menjauhkan Anda dari takdir, melainkan untuk mempersiapkan Anda menghadapinya. Napoleon Hill menemukan hal ini setelah puluhan tahun mempelajari kehidupan para pemimpin dan orang-orang sukses terbesar dalam sejarah. Ia menyadari bahwa semua dari mereka, tanpa terkecuali, melewati masa-masa kemunduran,
kegagalan, dan rasa sakit sebelum meraih kesuksesan. Dan yang benar-benar membedakan mereka bukanlah kecerdasan, uang, atau keberuntungan, melainkan cara mereka menafsirkan kesulitan. Kegagalan bagi mereka bukanlah akhir, itu adalah sebuah proses. Hill mengalaminya sendiri. Setelah bertahun-tahun berdedikasi menulis The Law of Success, ia mengharapkan pengakuan. Namun yang datang justru kritik, penolakan, dan keheningan. Buku itu nyaris tidak diperhatikan. Ia mengasingkan diri, menjadi putus asa, dan mulai meragukan tujuannya sendiri. Itu adalah hari-hari yang gelap. Ia menggambarkan periode ini sebagai gurun mental, kekosongan di mana segala sesuatu tampak tak bermakna. Namun di lembah itulah ia menemukan sesuatu yang akan mengubah hidupnya selamanya. Kegagalan bukanlah lawan dari kesuksesan, melainkan gurunya. Selama berminggu-minggu introspeksi dan penderitaan itu, Hill memahami bahwa setiap kemunduran hanyalah sebuah undangan untuk penemuan kembali. Ia menulis ulang gagasan-gagasannya, mematangkan prinsip-prinsipnya, dan kembali lebih kuat dari sebelumnya. Dari rasa sakit itu, mahakaryanya, Think and Grow Rich, lahir, sebuah buku yang akan mengubah jutaan kehidupan di seluruh dunia. Kekalahan sementara memaksanya untuk melihat ke dalam diri, mengasah keyakinannya, dan memperkuat keputusannya. Tanpa momen kegelapan itu, ia mungkin tidak akan pernah menciptakan karya yang akan membuatnya abadi. Ini terjadi pada kita semua. Mungkin Anda sedang melalui salah satu periode ini sekarang, ketika segala sesuatu tampak salah, ketika usaha tidak membuahkan hasil, ketika dunia seolah tidak mendengarkan Anda. Pada titik inilah kebanyakan orang menyerah. Namun bagaimana jika momen ini justru adalah pelatihan yang Anda butuhkan? Bagaimana jika setiap frustrasi, setiap kehilangan, setiap rintangan adalah proses pemurnian yang membuat Anda lebih siap, lebih dewasa, lebih kuat? Abraham Lincoln mengalami kisah serupa. Sebelum menjadi Presiden Amerika Serikat, ia kalah dalam pemilihan berulang kali, gagal dalam bisnis, dan menderita tragedi pribadi yang mendalam. Dengan setiap kekalahan, ia bisa saja menyerah, tetapi ia tidak melakukannya. Ia melihat setiap kegagalan sebagai batu loncatan. Dan ketika ia akhirnya mencapai puncak, kapasitas kepemimpinannya tidak tergoyahkan. Ia bukanlah pria yang sama saat memulai. Ia adalah seseorang yang dibentuk oleh rasa sakit. Namun ada sesuatu yang penting di sini. Ketahanan bukanlah berpura-pura semuanya baik-baik saja. Itu bukan berarti menekan rasa sakit atau menyangkal kesulitan. Itu adalah merasakan semua yang perlu dirasakan dan meskipun demikian tetap melanjutkan. Itu adalah memahami bahwa jatuh bukanlah tanda kelemahan, melainkan tanda pergerakan. Hanya mereka yang bergerak yang bisa jatuh. Mereka yang diam tidak jatuh, tetapi mereka juga tidak tumbuh. Berapa kali Anda mencoba sesuatu, gagal, dan memutuskan bahwa ini bukan untuk saya? Berapa kali sebuah penolakan membuat Anda percaya bahwa Anda tidak berharga? Bagaimana jika semua pengalaman ini hanya mempersiapkan Anda untuk sesuatu yang lebih besar? Hill belajar bahwa dalam hidup tidak ada yang sia-sia, bahkan kegagalan sekalipun. Segala sesuatu adalah bahan mentah untuk membangun karakter Anda. Ia juga pernah berkata bahwa dengan setiap kekalahan sementara, sebuah peluang dengan kekuatan yang setara akan lahir. Namun untuk melihat ini, dibutuhkan keberanian untuk bertahan, bahkan ketika segala sesuatu berteriak agar Anda menyerah. Pada saat Anda berpikir telah mencapai batas, disitulah transformasi terjadi. Kejatuhan adalah latihan untuk terbang. Disitulah Anda belajar menyeimbangkan, menyesuaikan diri untuk percaya. Setiap kali Anda bangkit, pikiran Anda meluas, hati Anda menguat, dan keyakinan Anda mendalam. Tidak ada pertumbuhan tanpa kehilangan, tidak ada evolusi tanpa ketidaknyamanan. Dan semakin Anda mencoba menghindari rasa sakit, semakin ia mengejar Anda. Namun ketika Anda menghadapinya secara langsung, ia kehilangan kekuatannya untuk melumpuhkan Anda. Sejarah penuh dengan contoh orang-orang yang jatuh berkali-kali hingga tak terhitung, namun menggunakan setiap kejatuhan sebagai daya ungkit. Thomas Edison gagal lebih dari 1000 kali sebelum menemukan bola lampu. Ketika seorang reporter bertanya bagaimana perasaannya setelah begitu banyak kegagalan,
Ia menjawab, "Saya tidak gagal 1000 kali. Saya telah berhasil menemukan 1000 cara yang tidak akan berhasil." Ini adalah pola pikir seseorang yang memahami bahwa kegagalan adalah bagian dari proses. Rasa sakit yang Anda rasakan sekarang mungkin adalah harga dari versi diri yang lebih kuat yang sedang lahir di dalam diri Anda. Di titik terendahlah Anda belajar untuk mendaki. Dalam kegelapanlah Anda mengenali nilai cahaya. Dan ketika Anda menolak untuk menyerah, alam semesta merespons. Hidup tidak melindungi mereka yang menghindari kejatuhan. Hidup menghargai mereka yang memilih untuk bangkit. Setiap bekas luka yang Anda bawa adalah bukti bahwa Anda selamat dari apa yang banyak orang menyerah menghadapinya. Setiap luka yang menyakitkan adalah pengingat nyata bahwa Anda tidak rapuh, Anda ditempa. Hill berkata bahwa kesulitan membawa serta benih manfaat yang setara atau lebih besar, dan mungkin manfaat Anda masih berkecambah. Anda mungkin tidak melihatnya sekarang. Tetapi setiap air mata, setiap frustrasi, setiap tidak sedang membentuk Anda. Dan suatu hari, ketika Anda melihat ke belakang, Anda akan menyadari bahwa momen-momen yang seolah menghancurkan Anda pada kenyataannya adalah momen-momen yang membangun kembali diri Anda. Karena rasa sakit adalah sekolah bagi orang-orang kuat. Dan Anda, bahkan tanpa menyadarinya, sudah belajar terbang. Tidak ada yang benar-benar berubah sampai Anda percaya bahwa Anda mampu berubah. Pikiran manusia memiliki kekuatan yang begitu besar sehingga ketika tidak digunakan untuk keuntungan Anda, ia akan berbalik melawan Anda. Napoleon Hill berkata bahwa keyakinan adalah titik awal dari semua pencapaian. Namun ia tidak berbicara tentang keyakinan religius, melainkan kekuatan senyap yang lahir ketika Anda sangat percaya pada diri sendiri, bahkan jika seluruh dunia meragukan Anda. Keyakinan adalah fondasi tak terlihat dari semua yang Anda bangun. Jika lemah, setiap angin akan merobohkan Anda. Namun ketika kokoh, tidak ada yang dapat menggoyahkan Anda. Masalahnya adalah, sejak usia dini, kita dikondisikan untuk ragu. Sekolah mengajarkan kita untuk tidak membuat kesalahan. Masyarakat mengajarkan kita untuk tidak bermimpi terlalu besar. Dan hidup, dengan segala kemundurannya, memperkuat gagasan bahwa mungkin kita tidak cukup baik. Perlahan-lahan, suara keraguan ini menyamar menjadi suara Anda sendiri. Dan yang terburuk adalah Anda mempercayainya. Anda mulai berpikir bahwa Anda tidak cukup berbakat, tidak cukup cerdas, atau bahwa Anda melewatkan waktu yang tepat. Hill memperingatkan bahwa musuh terbesar kesuksesan hidup di dalam pikiran Anda sendiri itu adalah ketakutan yang menyamar sebagai alasan. Dan ketakutan inilah yang secara diam-diam membunuh lebih banyak impian daripada yang bisa dilakukan kegagalan. Namun Hill juga menemukan sesuatu yang kuat. Anda bisa memprogram ulang suara itu. Pikiran itu seperti taman. Apa yang Anda tanam akan tumbuh. Jika Anda memberi makan pikiran dengan ketakutan, keraguan, dan keterbatasan, itulah yang akan berkembang. Namun jika setiap hari Anda memupuk pikiran Anda dengan keberanian, keyakinan, dan iman, cepat atau lambat hasilnya akan muncul. Dan ini bukan teori, sains mengkonfirmasinya. Penelitian dari Universitas Oxford menunjukkan bahwa orang dengan kepercayaan diri tinggi memiliki kemungkinan 33% lebih besar untuk membuat keputusan yang tegas dan bertahan dalam tujuan mereka. Mereka tidak lebih mampu dari orang lain. Mereka hanya percaya bahwa mereka akan menemukan jalan. Inilah rahasia yang hanya sedikit orang pahami. Anda tidak perlu melihat untuk percaya. Anda perlu percaya untuk melihat. Keyakinan mendahului bukti. Segala sesuatu yang ada saat ini, setiap penemuan, setiap pencapaian, setiap perubahan, berawal dari sebuah gagasan yang tampak absurd. Ketika Thomas Edison mengatakan ia akan membuat cahaya bersinar di dalam bola lampu, mereka menertawakannya. Ketika Walt Disney berbicara tentang sebuah taman tempat impian akan menjadi kenyataan, mereka mengejeknya. Ketika Hill mengatakan bahwa pikiran adalah benih kekayaan, mereka menyebutnya kegilaan. Namun masing-masing dari mereka percaya sebelum itu menjadi nyata. Dan jika Anda melihat sekeliling, Anda akan melihat pola yang sama berulang. Orang yang percaya pada diri mereka sendiri menciptakan peluang di mana orang lain melihat hambatan. Mereka tidak menunggu skenario yang sempurna. Mereka menciptakan skenario tersebut melalui tindakan.
Keyakinan sejati bukanlah emosi yang cepat berlalu. Itu adalah keadaan kesadaran. Itu adalah bertindak seolah-olah hal itu mungkin, bahkan tanpa jaminan. Itu adalah melangkah sebelum pijakan muncul, percaya bahwa pijakan itu akan terbentuk di bawah kaki Anda. Banyak yang bertanya-tanya, namun bagaimana saya bisa percaya jika segala sesuatu tampak salah? Hill akan menjawab bahwa keyakinan dibangun di hari-hari sulit, bukan yang mudah. Mudah untuk percaya ketika segala sesuatu berjalan lancar, tetapi dalam kemunduranlah keyakinan diuji dan diperkuat. Setiap kali Anda memilih untuk melanjutkan, bahkan tanpa melihat hasil segera, Anda memperluas kapasitas Anda untuk percaya, dan perluasan itu mengubah segalanya. Sebuah eksperimen yang dilakukan oleh para peneliti di Universitas Stanford menunjukkan bahwa orang yang menumbuhkan pikiran positif tentang diri mereka sendiri mengembangkan ketahanan emosional yang jauh lebih besar. Mereka menghadapi tantangan bukan sebagai ancaman, melainkan sebagai peluang untuk bertumbuh. Inilah yang oleh Hill disebut kekuatan pikiran yang terarah. Pikiran percaya pada apa yang paling sering Anda berikan padanya. Oleh karena itu, ia mengajarkan praktik afirmasi diri harian, mengulangi pada diri sendiri dengan keyakinan apa yang ingin Anda capai. Ini bukan sihir, ini neuroscience. Otak belajar melalui pengulangan. Apa yang sering Anda katakan pada diri sendiri pada akhirnya akan menjadi kebenaran di dalam diri Anda. Namun, keyakinan ini harus dibarengi dengan tindakan nyata. Hill menegaskan bahwa iman tanpa tindakan hanyalah sekadar harapan. Perbedaan antara para pemimpi dan para pelaku adalah bahwa para pelaku bertindak seolah-olah mereka sudah mampu. Mereka melakukannya bahkan tanpa jaminan, tanpa pujian, dan tanpa hasil instan. Inilah yang akan mengubah jalannya hidup Anda. Ketika Anda bertindak seolah-olah Anda benar-benar percaya, dunia mulai melihat Anda dengan serius. Peluang yang sebelumnya seolah tak terlihat mulai bermunculan. Orang-orang yang tepat akan datang. Situasi pun akan terbentuk sesuai harapan. Bukan karena alam semesta secara ajaib berkonspirasi, melainkan karena pikiran Anda mulai melihat jalur-jalur yang sebelumnya terhalang oleh keraguan. Seperti yang diucapkan Hill, iman adalah penawar rasa takut. Saat iman bertumbuh, rasa takut kehilangan cengkeramannya, dan tepat pada saat itulah perubahan terjadi. Anda tidak perlu menghilangkan semua keraguan. Anda hanya perlu memiliki kepercayaan sedikit lebih besar daripada keraguan Anda. Pergeseran kecil namun krusial inilah yang menjadi titik balik. Ini adalah yang membedakan antara hal yang mungkin dan hal yang tidak mungkin. Jadi coba renungkan ke dalam diri Anda. Mungkin yang kurang bukanlah lebih banyak pengetahuan, lebih banyak waktu, atau lebih banyak peluang. Mungkin yang sesungguhnya kurang adalah keberanian untuk berhenti berkompromi dengan keyakinan Anda sendiri. Mulailah berbicara pada diri sendiri dengan cara yang berbeda. Ganti ucapan, "Saya tidak bisa," dengan "Saya sedang belajar cara meraih ini." Ubah kalimat "ini terlalu sulit" menjadi "ini adalah tantangan yang akan menjadikan saya lebih kuat." Kata-kata membentuk pikiran, dan pikiran membentuk realitas. Percayalah sebelum Anda melihatnya. Bertindaklah seolah-olah Anda sudah memiliki apa yang Anda dambakan. Dan ketika rasa takut membisikkan bahwa Anda tidak mampu, ingatlah kata-kata abadi Hill. Apapun yang bisa dipikirkan dan diyakini oleh pikiran manusia, itu bisa diwujudkan. Ini adalah hukum kehidupan yang paling dahsyat. Percayalah padanya dengan segenap jiwa dan raga Anda, dan dunia pasti akan percaya pada Anda juga. Tidak ada yang berubah sampai Anda memutuskan untuk percaya pada diri sendiri dan mengambil tindakan, bahkan tanpa adanya jaminan. Kepercayaan pada potensi diri adalah langkah fundamental dalam setiap transformasi. Keraguan melumpuhkan, tetapi tindakan yang didorong oleh keyakinan akan membebaskan Anda. Inilah yang membedakan antara mereka yang hanya bermimpi dengan mereka yang benar-benar mewujudkan. Jadi peganglah ini baik-baik. Masa depan tidak dibangun di atas niat, melainkan di atas keputusan. Kini, jika Anda siap melanjutkan perjalanan ini dan menapaki satu langkah lagi dalam evolusi kebijaksanaan Anda, video berikutnya menanti Anda di layar. Di dalamnya Anda akan menemukan cara untuk menjadi 1% lebih baik dari Anda saat ini. Sebuah kemajuan kecil yang mampu mengubah segalanya. Terima kasih telah bersama saya di sini hari ini.
Saya berharap dapat bertemu Anda di video selanjutnya.